Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bi fadli rabbina. Ya sayyidus salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ahli qad usri'atil hawaiju bikal hudar wal futuhul faruju anta al-musyafa'u asyafi'u ishfa' lana indal karimi abada wa rabbina amma ba'du. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya paham betul ini kalian kelasnya kelas peminatan agama gitu kan ya. Kelas yang memang fokusnya ke mata pelajaran agama, baik tafsir, hadis, usul fikih dan sebagainya. Mata pelajaran yang mungkin jauh dari peminatan kalian itu sebagai kayaknya dianggap sebagai mata pelajaran yang ini nggak penting buat apa ini gitu kan. Ya mungkin salah satunya juga nih matematika dianggap ini mata pelajaran apa nih mata pelajaran nggak penting gitu kan. Mata pelajaran yang bikin saya puyeng juga ini bukan peminatan saya gitu kan. Atau mungkin kalau ada yang berpikirnya agak ekstrim, buat apaan sih belajar matematika juga nggak kepake buat saya gitu kan. Pakainya saya nanti buat taklim, buat jadi khotib sholat Jumat, buat dakwah gitu kan. Ngapain matematika gitu? Mungkin gitu, siapa tahu kalau sampai ada yang berpikir gitu, mudah-mudahan sih jangan gitu kan. Ya, tapi terlepas dari itu semua tadi, saya punya kewajiban buat menjalankan apa yang memang jadi tanggung jawab saya gitu. Saya memang salah satunya dikasih tanggung jawab buat menjelaskan materi matematika di kelas 10 agama gitu kan. Itu salah satu tugas saya ya saya jalankan kewajiban saya gitu kan. Kalau ada yang berpikir kalau misalkan ada yang berpikir ini matematika bukan mata pelajaran yang prioritas bagi kalian, ya mungkin saya cuma bisa menyampaikan bahwa memang ini matematika sifatnya masih dalam hal edukasi gitu kan ya, bukan matematika terapan. Dalam matematika edukasi ya memang yang lebih ditekankan itu melatih daya logis kalian gitu, melatih daya nalar kalian gitu, melatih daya abstraksi kalian gitu. Daya logis ya misalkan kalau misalkan kamu bertindak A, ya nanti maka akibatnya B gitu misalkan. Daya nalar ya dari beberapa informasi, dari beberapa masalah yang kamu temukan dengan sumber informasi yang terbatas gitu kan. Gimana caranya kamu bisa menyimpulkan atau bisa menjawab masalah yang kamu temukan gitu. Ya misalkan kamu punya masalah A gitu kan. Terus gimana caranya supaya masalah A ini terpecahkan gitu kan. Itu kan pasti ada sumber informasinya ya, ada sumber referensinya, ada sumber literaturnya gitu, yang harus kamu analisis tuh, yang harus kamu lakukan penalaran terhadap informasi itu untuk menjawab masalah A yang tadi gitu. Nah itu butuh media mata pelajaran matematika salah satunya gitu. Mungkin kalau yang di kelas agama ini belajar ilmu mantik ya, itu kaitannya erat banget dengan ilmu logika dan penalaran dalam ilmu mantik itu, dan bahasa Arab gitu. Terus tadi abstraksi ini kaitannya dengan sesuatu yang tidak konkret. Gimana caranya kamu bisa mengimajinasikan hal-hal yang tidak konkret, hal-hal yang abstrak gitu kan. Ya latihannya bisa di matematika juga gitu kan. Kamu ketika belajar
dimensi 3 gitu kan, ketika belajar kubus balok, atau belajar dimensi 2 benda datar, belajar tentang segitiga, kubus dan sebagainya, itu kan pada dasarnya nggak ada objeknya. Memang ada objek matematika di dunia ini? Kan nggak ada kan, gitu ya. Jadi sekali lagi, ini kalau bicara langsung buat apa, karena sering kalau anak SMA itu, apalagi anak kelas 10, sering berpikir kritisnya begitu. Pak, buat apa sih saya belajar begini, repot-repot nyelesain mutlak 2x sama dengan 3x plus 11, buat apa ini? Saya nggak kepake juga ya nanti pas saya udah lulus gitu kan. Ya kita belajar ilmu nggak tahu kapan ini akan kepakainya gitu, kita nggak tahu akan ini kapan ilmu ini dibutuhkan, itu kita nggak tahu kapan. Tapi minimal yang bisa saya jawab, ketika kamu mau belajar matematika, ketika kamu memang punya rasa keingintahuan gitu, punya rasa penasaran gitu, untuk bisa belajar matematika, minimal yang tadi saya sebutkan gitu, karena ini memang sifatnya masih dalam taraf matematika edukasi, belum sampai ke matematika terapan. Nanti matematika terapan ya kamu belajarnya di level perguruan tinggi gitu, itu kalau matematika terapan. Tapi kan sebelum ke matematika terapan ya kamu harus belajar dulu ke matematika dasarnya ini. Ya tadi paling tidak bisa melatih daya logika kamu pertama, yang kedua bisa melatih daya nalar kamu atau penalaran, yang ketiga bisa melatih daya abstraksi kamu. Daya abstraksi tadi saya bilang daya yang bisa melatih mengimajinasikan sesuatu yang tidak konkret, mengimajinasikan sesuatu yang abstrak gitu. Itu kira-kira yang bisa dicapai ketika kamu memang melatih pola pikir kamu dengan media pelajaran matematika gitu. Sebenarnya media mata pelajaran yang lain juga bisa gitu, cuma selama ini yang dianggap lebih efektif melalui mata pelajaran matematika, karena semua itu terpenuhi, melatih logika, penalaran, dan daya abstraksi. Ya, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau memang ada yang berpikir ini mata pelajaran yang bukan prioritas kalian, bukan mata pelajaran yang apa ya, dianggapnya nggak ada manfaatnya bagi kalian gitu kan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Dah, kita langsung masuk aja ke pembahasan soal di 2 tugas sebelumnya. Tugas yang pertama tentang persamaan nilai mutlak, di tugas yang kedua tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Beberapa atau banyak yang jadi pertanyaan itu sebenarnya tugas yang ini nih. Sorry, bukan tugas, soal yang ini nih. Ini banyak yang menanyakan tentang penyelesaian ini. Jadi ketika ada soal persamaan nilai mutlak yang di ruas kirinya berbentuk fungsi linier, bukan berbentuk konstanta, ini sebaiknya diselesaikan dengan definisi nilai mutlaknya. Walaupun sebenarnya memang lebih mudah diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kalau mengkuadratkan kedua ruas nanti ada prasyarat yang harus kamu tuntaskan. Materi prasyaratnya itu adalah persamaan kuadrat. Itu saya khawatir kamu belum menuntaskan tentang persamaan kuadrat, maka saya mengarahkannya pakai cara menggunakan definisinya. Jadi kan sebenarnya nanti kalau ditemui pola soal tentang persamaan nilai mutlak tuh ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya mutlak fx sama dengan k gitu kan, k di sini konstanta. Yang bentuknya mungkin soalnya kayak gini, misalkan mutlak 2x min 1 sama dengan 5 gitu kan ya, dimana fx nya ini berarti 2x min 1, terus k nya berarti di sini 5 gitu.
Tapi ada juga nanti soal yang bentuknya begini, mutlak fx sama dengan gx gitu. Jadi yang di ruas kirinya nih, yang di ruas kanannya ini bukan nilai konstan, tapi berupa fungsi linier. Walaupun sebenarnya K di sini nih atau 5 di sini juga bisa disebut sebagai fungsi linier, dimana fungsi yang konstan nilainya selalu bernilai 5. Ini namanya sebutnya sebagai fungsi konstan. Fungsi linier yang nilainya konstan itu disebut dengan fungsi konstan. Oke, mutlak fx sama dengan gx. Ini contohnya sebenarnya. Jadi yang di ruas kanan berupa fungsi linier, bukan fungsi konstan. Walaupun fungsi konstan bisa juga dia katakan fungsi linier, tapi kita anggap aja dulu sebagai fungsi yang berbeda ya. Nah, kayak gini sebenarnya diselesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlaknya. Tapi sebelum ke soal ini, saya jelaskan dulu soal yang mungkin setipe dengan ini tapi bentuknya lebih mudah, biar lebih paham dulu. Nah, ini ada mutlak 2x-1 sama dengan 3x plus 11. Ini gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, ini kamu definisikan bahwa mutlak 2x-1 ini bisa dicari dengan dua rumus nilainya. Yang pertama bisa menggunakan rumus 2x-1, nanti bisa juga yang kedua negatif dari 2x-1. Kapan kamu menggunakan 2x-1 nih? Kamu menggunakan 2x-1 ketika 2x-1-nya itu bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Atau batasan ini bisa disederhanakan dalam bentuk ketika x-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Setengah dari mana, Pak? Nah, setengah itu ini 1 sama 2-nya kamu pindahin aja ke kanan. Satunya kalau dipindahin ke kanan 1, terus 2-nya dipindahin ke kanan jadi dibagi 2, maka jadinya setengah. Nah, terus kapan menggunakan negatif 2x-1? Kamu menggunakan negatif 2x-1 ketika bentuk 2x-1 itu bernilai kurang dari 0 atau ketika dia bernilai negatif. Nah, atau ini langsung aja batasannya bisa saya buat ketika x kurang dari setengah. Atau bisa juga dipahami begini, mutlak 2x-1 itu punya dua pengertian, punya dua rumus untuk mencari nilainya. Ketika x-nya lebih dari setengah, kamu gunakan rumus 2x-1 untuk mendapatkan nilai dari mutlak 2x-1. Nah, ketika x-nya kurang dari setengah, kamu gunakan rumus negatif dari 2x-1 untuk mendapatkan nilai mutlak 2x-1. Kira-kira begitu. Artinya batasannya x-nya ini ada dua, ketika lebih dari setengah sama kurang dari setengah. Kenapa sih ada batasan ini? Batasan itu sebenarnya ada kaitannya dengan gambar grafik fungsi nilai mutlaknya. Saya punya Y sama dengan berapa tadi? Mutlak dari mutlak dari 2x-1. Nah, ini ada batasan setengah di sini nih. Ini kaitannya kalau mau saya jelaskan kenapa sih ada batasan ini, Pak? Kenapa sih ada batasan x lebih dari setengah pakai 2x-1? Kenapa ketika x-nya kurang dari setengah pakai yang min 2x-1? Jadi untuk mendapatkan gambar fungsi yang monoton naik seperti ini, ketika x-nya lebih dari setengah, kamu gunakan rumus 2x-1 untuk mendapatkan nilai dari mutlak 2x-1. Dan ketika x-nya kurang dari setengah, supaya dapat gambar fungsi yang monoton turun kayak gini, kamu gunakan rumus negatif dari 2x-1 untuk mendapatkan nilai dari mutlak 2x-1. Kira-kira gitu. Kaitannya kenapa ada batasan x lebih dari setengah dan x kurang dari setengah. Nah, kaitannya dengan penyelesaian ini, maka
kamu buat tuh batasan dari penyelesaiannya. Pertama berarti kita batasi untuk yang X-nya lebih dari atau sama dengan setengah. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan setengah, maka mutlak 2X-1 bisa kita ganti menjadi 2X-1. Maka soal yang mutlak dari 2X-1 sama dengan 3X plus 11, ini tanda mutlaknya langsung saya ganti menjadi 2X-1 aja, nggak ada lagi tanda mutlaknya. Nah, sampai di sini kan langkah selanjutnya bisa kita selesaikan dengan konsep persamaan linear satu variabel. Caranya gimana? Ya berarti 3X-nya pindahin ke kiri, tinggal min X, ya kan? 2X kurangi 3X, sisanya min X. Terus 11 ditambah 1 itu sama dengan 12. Maka berapa X yang kamu dapatkan? X yang didapatkan negatif 12. Apakah X sama dengan negatif 12 ini menjadi penyelesaian persamaan ini nih? Persamaan dari 2X, mutlak 2X-1 sama dengan 3X plus 11. Tidak, dia tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kalau dikaitkan dengan syaratnya, syarat nilai X-nya, kan X-nya lebih dari setengah. Sedangkan negatif 12 kurang dari setengah, maka dia tidak memenuhi gitu. Jadi jangan kalau kamu mendapatkan nilai X terus langsung disimpulkan bahwa itu bisa menjadi penyelesaian, yang belum tentu. Kalau dia tidak memenuhi syarat batasan ini, maka tidak bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaiannya gitu. Atau bisa juga caranya kamu substitusikan aja nih X sama dengan negatif 12 ke soalnya. Kalau disubstitusikan ke soalnya, ini ternyata nilai yang di ruas kiri dengan nilai yang di ruas kanan itu berbeda. Berbeda nih. Kalau misalkan mau diuji apakah negatif 12 bisa menjadi penyelesaian dari soal tersebut gitu. Soal mutlak 2X-1 sama dengan 3X plus 11. Kalau diuji, masukin ke sini nih, 2 kali negatif 12, negatif 24. Negatif 24 kurangi 1, negatif 25. Dalam konteks nilai mutlak, negatif 25 itu sama aja dengan 25 gitu. Tapi ini kan yang di sebelah kanan nggak ada nilai mutlaknya, fungsi linear biasa. Berarti kalau X-nya dimasukin ke sini, 3 kali negatif 12, negatif 36, tambah 11 itu negatif 25. Apakah positif 25 itu sama dengan negatif 25? Kan tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka negatif 12 tidak bisa menjadi himpunan penyelesaiannya dari soal ini. Atau bisa saya katakan tidak memenuhi ini. Itu yang saya bilang diselesaikan dengan menggunakan definisinya. Nah, berikutnya kamu uji juga tuh untuk yang X-nya kurang dari setengah. Untuk X yang kurang dari setengah, ini mutlak 2X-1 kita ubah menjadi negatif 2X-1. Negatif dari 2X-1. Soalnya kan mutlak sama dengan 3X plus 11. Nah, ditulis lagi 3X plus 11. Sudah selesaikan. Ini masukin dulu ke dalam kurung. Kalau dimasukin ke dalam kurung, maka nanti satunya berubah jadi plus 1. Ini 3X plus 11. Saya lanjut di sebelah kanannya. 3X pindah ke kiri, maka jadi negatif 5X. Ruas kirinya, satunya pindah ke kanan, maka ruas kanannya jadi 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Berapa X-nya? X-nya berarti 10 bagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, kamu lihat berdasarkan batasan X yang kamu tulis di depan ini, apakah negatif 2 kurang dari setengah? Ya, ternyata negatif 2 kurang dari setengah. Maka ini kamu simpulkan memenuhi
memenuhi menjadi penyelesaian soal tersebut. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari soal tersebut hanya satu nilai X, yaitu negatif 2, tidak 2 nilai X. Walaupun banyak soal nilai mutlak penyelesaiannya ada 2 nilai X, tapi tidak selalu 2 nilai X, hanya satu nilai X yang kadang hanya satu nilai X yang contohnya soal ini. Gitu ya. Nah, kaitannya dengan ini sama harus kamu selesaikan dengan menggunakan definisinya. Saya definisikan dulu mutlak 2X plus 4. Saya ganti warna aja deh. Mutlak 2X plus 4 ini kalau didefinisikan bisa menggunakan 2 rumus. Artinya untuk mencari nilai 2X, artinya untuk mencari nilai dari mutlak 2X plus 4 bisa menggunakan 2 rumus fungsi. Fungsi yang pertama positif 2X plus 4, yang kedua negatif dari 2X plus 4. Kapan menggunakan rumus ini? Ketika X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Dapat dari mana Pak negatif 2? Dapat dari cara seperti ini nih. Cara yang kayak gini, kamu analoginya seperti ini ya. Kenapa dapat setengah? Ya karena satunya pindah, duanya juga pindah. Sama kayak gitu. Ini dapat negatif 2 dari mana? Maka ini dibuat dulu batasannya lebih dari atau sama dengan 0. Pokoknya sama kayak gini caranya. Terus kapan menggunakan negatif 2X plus 4? Menggunakan negatif 2X plus 4 ketika X-nya kurang dari negatif 2 gitu. Dah, ini definisinya. Untuk mencari nilai dari mutlak 2X plus 4 bisa menggunakan 2 rumus. Rumus yang pertama positif 2X plus 4, yang kedua rumus negatif 2X plus 4. Kapan menggunakan rumus ini? Ketika X-nya lebih dari negatif 2. Kapan menggunakan rumus yang ini? Ketika X-nya kurang dari negatif 2. Batasan ini sekali lagi kaitannya dengan gambar grafiknya sebenarnya. Ada batasan negatif 2 nih. Dah, kamu selesaikan deh. Selesaikan soal ini nih, saya tulis dulu soalnya 10 min 2. Soalnya 10 dikurang 2 dari mutlak 2X plus 4 sama dengan berapa? 4 dikurang 5X. 4 dikurang 5X. Dah. Nah, setelah ini kita buat tadi kan ada 2 batasan. Batasannya tadi untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, untuk yang X lebih dari atau sama dengan negatif 2, maka mutlak 2X plus 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk positif 2X plus 4. Maka soal ini saya tulis ulang perubahannya jadi 10 dikurang 2. Mutlak 2X plus 4 saya tulis jadi 2X plus 4 gitu. Sama dengan 4 dikurang 5X. 4 dikurang 5X. Nah, ini tinggal kamu selesaikan dengan konsep persamaan linear satu variabel. Ini kaliin dulu ke dalam kurung. Kalau dikalikan ke dalam kurung, maka jadi 10 dikurang 4X dikurang 8 sama dengan 4 dikurang 5X. 5X pindah ke kiri, maka jadi sisanya tinggal X aja ya. Min 4 tambah 5 kan 1X. Terus 4 dikurang 10 ditambah 8. 4 dikurang 10 tambah 8. Saya tulis dulu deh. Ini 4 dikurang 10 ditambah 8. Berapa tuh? Min 6 tambah 8. Maka di sini yang bisa saya temukan 4 dikurangi 10 min 6. Min 6 tambah 8 ya 2. Oke. 2 bukan negatif 2. Nah, apakah X sama dengan 2 ini memenuhi batasan ini? Apakah X sama dengan 2 itu lebih dari negatif 2? Iya. Kan ini 2 di sebelah kanannya negatif 2. Maka ini bisa saya simpulkan memenuhi. Gitu ya.
Oke, maka kamu coba lagi untuk yang X-nya kurang dari negatif 2. Yang ini berarti nanti perubahan nilai mutlaknya jadi gimana tuh perubahan nilai mutlaknya? Perubahan nilai mutlaknya pakai yang negatifnya nih, pakai yang min dari 2x plus 4. Nah, ini minnya dimasukin dulu. Kalau dimasukin kan nanti jadi min 2x min 4. Maka di sini saya langsung ganti nilai mutlak 2x plus 4 jadi negatif 2x min 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 min 5x. 4 min 5x. Nah, ini kamu kalikan ke dalam kurung, nanti jadi 10 ditambah 4x ditambah 8 sama dengan 4 min 5x. 5 min 5x pindah ke kiri jadinya 9x. Terus ini 10 sama 8 pindah ke kanan, 4 min 10 min 8 min 6 min 8 min 14 min 14. 9x sama dengan min 14. Dengan kata lain x nya dapat berapa? Min 14 per 9. Min 14 per 9 itu kalau dijadikan bilangan desimal, udah saya cari nih, nilainya itu sekitar negatif 1,5 sekian. Artinya dia 1,5. Apakah negatif 1,5 itu kurang dari negatif 2? Kalau di dalam garis bilangan, kalau di dalam garis bilangan ini misalkan 0, ini 1, ini 0, ini negatif 1, ini negatif 2, maka negatif 1,5 tuh di antara negatif 2 dan negatif 1, atau di sebelah kanannya negatif 2. Artinya negatif 1,5 ini kan lebih dari negatif 2, tapi syarat di sini nih, syarat yang ada di sini itu mengharuskan x-nya kurang dari negatif 2. Harusnya tuh x-nya tuh di sebelah kirinya negatif 2 gitu loh maksudnya kalau dalam garis bilangan. Tapi yang kita temukan di sebelah kanannya negatif 2 nih, maka ini tidak memenuhi. Kesimpulannya untuk soal ini himpunan penyelesaiannya hanya ada satu. Berapa himpunan penyelesaiannya? X sama dengan 2. Yang negatif min 14 per 9 atau negatif 1,5 ini tidak bisa menjadi penyelesaian. Kira-kira begitu ya. Kesimpulannya dari dua contoh ini sebenarnya terkadang beberapa soal persamaan nilai mutlak tidak harus selalu memiliki dua penyelesaian nilai X. Terkadang hanya satu penyelesaian nilai X, atau bahkan ada beberapa soal yang udah saya uji secara grafik nggak punya penyelesaian, sebenarnya nggak ada penyelesaiannya karena nggak ada yang berpotongan. Pada prinsipnya ini soal persamaan nilai mutlak itu kita mencari perpotongan dari dua grafik fungsi. Tapi karena soal yang udah saya coba selesaikan secara grafik itu ternyata dia tidak berpotongan, maka sebenarnya tidak ada penyelesaiannya gitu. Ya gitu ya. Itu persamaan nilai mutlak yang terkadang hanya memiliki satu penyelesaian nilai X. Contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, jadi pada dasarnya pun hampir semua soal persamaan nilai mutlak itu bisa diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi contoh ini udah selesai ya. Contoh pertama udah selesai, contoh kedua udah selesai. Kita masuk ke contoh ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini bentuknya mutlak fx lebih dari, di sini sama dengan mutlak gx. Nah, kalau ada soal kayak begini, sebaiknya diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruasnya aja. Ini mutlak f, x-nya nggak saya tulis lagi, sama dengan mutlak g. Ini kuadratkan aja kedua ruas. Mutlak f kuadrat sama dengan mutlak g kuadrat. Berdasarkan sifat nilai mutlak,
ketika ada bentuk nilai mutlak dikuadratkan, itu nilainya sama aja dengan f kuadrat gitu. Jadi salah satu sifat nilai mutlak, kalau ada mutlak a dikuadratkan, ini sama aja dengan a kuadrat. Ini sifat nilai mutlak. Sama dengan g kuadrat. G kuadratnya pindahin aja ke kiri, maka jadi f kuadrat min g kuadrat, sama dengan berapa yang di kanan? Ya 0, kan g kuadratnya udah dipindahin. Ini tinggal kamu faktorkan. Faktorisasinya jadi f plus g dikali f min g sama dengan 0. Nah, di langkah ini yang namanya salah satu langkah penyelesaian persamaan kuadrat. Nggak susah sih sebenarnya. Ya, ini kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas saja ya. Jadi kalau ini langsung dikuadratkan di sini aja, kuadrat gitu. Maka nanti tanda mutlaknya, simbol nilai mutlaknya bisa kita abaikan tuh setelah dikuadratkan. Setelah saya kuadratkan, tinggal jadi gini perubahannya. Kuadrat dari 5x plus 3 sama dengan kuadrat dari 3x plus 5. Terus saya pindahin ke kiri. 5x plus 3 kuadrat, atau kuadrat dari 5x plus 3 dikurang kuadrat dari 3x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini saya anggap sebagai fungsi f, ini sebagai fungsi g. Tinggal di faktorkan nih jadinya begini ya, f plus g dikali f min g. Nah, kita tulis tuh penjumlahan fungsi f dengan fungsi g. Fungsi f-nya 5x plus 3, fungsi g-nya 3x plus 5. Berarti kalau dijumlah fungsi f dengan fungsi g, 5x tambah 3x sama dengan 8x. 3 tambah 5 sama dengan 8. Ini penjumlahan f dengan g. Berikutnya kita cari pengurangan f dengan g. 5x dikurangi 3x berapa? 2x. 3 dikurangi 5 negatif 2 sama dengan 0. Jadi kalau saya tuliskan ini sebagai penjumlahan antara fungsi f dan fungsi g, sedangkan yang ini pengurangan fungsi f dengan fungsi g, kira-kira begitu. Nah, saya jelaskan di slide baru aja. Sampai di langkah ini nih, di langkah 8x plus 8 dikali 2x min 2 sama dengan 0. Ini salah satu langkah penyelesaian persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya ketika di langkah ini gimana Pak? Ketika di langkah ini cara menyelesaikannya, masing-masing faktor ini kan sebenarnya perkalian dua faktor ya, faktor dari bentuk kuadratnya gitu. Bentuk kuadratnya kita nggak tahu apa, tapi ini sudah kita dapatkan hasil faktorisasi dari bentuk kuadratnya. Ini perkalian dua faktor, ternyata nilainya harus 0. Kalau saya punya perkalian dua bilangan real yang hasilnya harus 0, berarti kan salah satunya harus 0 ya. Bisa A-nya yang bernilai 0, atau bisa juga B-nya yang bernilai 0 gitu. Atau ya, nggak mesti dua-duanya. Ya, dua-duanya juga boleh. Kalau A-nya 0, berapapun B-nya, perkaliannya hasilnya pasti 0. Gitu kan? Atau bisa juga kalau B-nya yang 0, berapapun nilai A-nya, hasil perkaliannya pasti 0. Maka, berdasarkan ilustrasi ini, saya tinggal membuat aja masing-masing faktor ini bernilai 0. Jadi, faktor yang pertama 8x plus 8 ini saya buat sama dengan 0. Dari sini saya bisa mendapatkan x-nya berapa tuh? Min 1. Terus x yang kedua berarti ya faktor yang kedua saya buat sama dengan 0 juga, supaya perkalian kedua faktor ini nilainya jadi 0. Maka di sini saya dapatkan x-nya sama dengan 1. Nah,
ini udah menjadi penyelesaian dari soal ini. Soal dari mutlak 5x plus 3 sama dengan mutlak 3x plus 5. Ini penyelesaiannya. X yang pertama 1, X yang kedua negatif 1. Kebetulan dia punya 2 nilai X. Yang pertama negatif 1, yang kedua 1. Nah, pada contoh ini poinnya adalah ada beberapa soal persamaan nilai mutlak yang kadang lebih mudah diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa bentuk yang lebih mudah diselesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Tapi kalau mengkuadratkan kedua ruas, konsekuensinya ada materi prasyarat yang harus dituntaskan. Apa itu materi prasyaratnya? Materi prasyaratnya adalah persamaan kuadrat. Nah, ini kira-kira langkah penyelesaian dari persamaan kuadrat. Itu ya.